Aku hidup dengan saleh. Nadine, bangun yuk. Udah pagi, kita udah mau terlambat ke gereja. Yuk bangun yuk. Ayo kita makan. Mama sudah siapin roti buat makan. Pak, kamu nggak ke gereja lagi? Ya, kamu saja sama Nadine. Aku capek. Aduh, gimana mau diberkati Tuhan? Dikenal Tuhan aja enggak? Dasar burung taong. Nadine, kamu udah selesai belum? Ayo kita berangkat ke gereja. Beginilah hidupku. Aku menjalankan ibadahku, aku melayani Tuhan, membawa keluargaku kepada Tuhan, dan juga selalu berjuang hidup kudus. Banyak orang yang memuji pekerjaanku dan pelayananku. Selamat hari Minggu, Ci. Selamat hari Minggu, Ci. Wah, bagus banget sih suaranya. Saya sampai terharu loh dengernya. Bisa aja kamu. Iya, padahal latihannya cuma nggak lama loh. Oh. Terus lagunya banyak yang susah lagi. Makasih loh atas pujiannya. Iya, Ci. Gitu. Udah, saya pergi dulu. Oke, Ci. Ya, bye. Tapi, benarkah itu berkenan kepadanya? Atau hanya keangkuhanku saja yang kulayani? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, seringkali hidup kami hanya menjalankan aktivitas rutin tanpa kami menghiraukan, mengindahkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau hidup kami seringkali mungkin di hadapan manusia kami bisa tampil baik-baik. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, segala sesuatu terbuka dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Kami seringkali meninggalkan Tuhan. Kami lebih hidup mementingkan diri kami ketimbang kepentingan Kristus. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau di hari Minggu ini, di hari perhentian kami ada di rumah Tuhan, kami rindu supaya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Engkau menjumpai kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, kami yang terbatas ini yang lemah untuk mengerti maksud Tuhan, supaya kami dikaruniakan hikmat untuk kami bisa memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami bisa menjalani satu minggu hidup yang berbeda, hidup yang memuliakan Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati hamba firman-Mu yang kecil, yang lemah dan terbatas ini, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan bukan berdasarkan hikmat manusia, tetapi hikmat Tuhan dengan kekuatan Roh Allah yang hidup. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, biarlah kami juga punya telinga yang dengar-dengaran, hati seorang murid yang mau belajar,
supaya ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, biar benih itu bisa berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh berdoa demi Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Roma pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 16. Roma pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu silakan memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma pasal 2, ayat 1 sampai 16. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, seringkali dengan mudah kita menganggap pelacur, pemabuk, pencuri, pembunuh, bahkan kaum LGBT itu lebih membutuhkan Injil daripada mereka yang mempunyai profesi yang terhormat, ya. Mereka yang berprofesi sebagai dokter, sebagai pengusaha, sebagai pejabat, sebagai pengacara, ataupun profesi lainnya. Kita melihat karena hidup mereka tuh lebih baik, lebih tercukupi, lebih terhormat, lebih menyenangkan. Maka kita melihat yang ini masih kurang membutuhkan Injil. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang memang bobrok, jelas-jelas bobrok, itu lebih membutuhkan Injil. Tapi ketika kita memberikan penilaian seperti ini Bapak Ibu, kita sedang memberikan penilaian berdasarkan standar moral yang kita miliki. Kita memberikan itu standar moral melihat apa yang orang lain lakukan.
penampilan seseorang. Bagaimana seandainya kalau di gereja ini datang orang seperti ini. Masuk di gereja, terus kemudian orang yang berpenampilan seperti ini. Apa yang ada di pikiran kita? Kita tentu akan bertanya-tanya, siapa orang ini? Kenapa dia berpakaian seperti ini? Kenapa dia berpenampilan seperti ini? Kita akan menatap orang itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bapak Ibu, sangat mudah bagi kita untuk memberikan penilaian kepada orang lain. Tidak pantas kalau orang yang model seperti ini masuk ke dalam gereja. Dan itu sedang kita buat standar penilaian berdasarkan standar moral yang kita miliki. Bapak Ibu, ada satu pendeta ya, dia pendeta dari Semarang. Dia juga melayani orang-orang yang ada di pinggiran, ya, pinggiran sungai, anak-anak jalanan. Pendeta Agus Sutikno. Kalau mungkin kita tidak kenal orang ini, kayak tadi ya, masuk juga ke dalam gereja dengan tato-tato yang banyak seperti ini, dari muka sampai badan seluruhnya bertato, kita juga akan memberikan tanggapan yang sama. Ini orang siapa? Ya, kita akan bertanya-tanya, bingung melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki orang ini. Bapak Ibu, itulah manusia. Manusia seringkali bisa salah menilai orang lain. Karena yang dipakai adalah apa yang dilihat oleh mata jasmani. Manusia bisa salah mengadili, tetapi Allah tidak salah menilai dan tidak akan pernah salah dalam mengadili. Manusia bisa saja salah dalam memberikan sanksi. Manusia bisa saja salah karena pandang bulu, tetapi Allah tidaklah demikian. Manusia bisa saja subjektif dan terjebak pada favoritisme, tetapi Allah tidaklah demikian. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32, teks yang kita baca pada minggu yang lalu, Paulus menggambarkan murka Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Dengan rinci Paulus itu menggambarkan kebejatan moral daripada manusia. Kita mungkin ketika membaca bisa dengan mudah berkata, "Kau benar Paulus. Apa yang kau katakan itu benar. Orang-orang itu memang pantas menerima hukuman karena mereka telah melakukan kejahatan sedemikian. Tetapi kami tidaklah demikian." Bapak Ibu, kabar buruknya, pada pasal yang kedua, pada teks yang kita baca saat ini, Paulus justru menunjukkan dengan tegas mengapa orang-orang baik pun membutuhkan Injil. Mengapa orang-orang baik pun membutuhkan Injil? Ketika seseorang menghakimi orang lain, pada dasarnya orang itu sedang mengungkapkan pengertiannya yang salah tentang penghakiman Allah. Karena itu Bapak Ibu penting sekali untuk kita memahami, mengerti prinsip-prinsip penghakiman Allah. Apa prinsip-prinsip penghakiman Allah? Yang pertama, prinsip penghakiman Allah yang pertama, penghakiman Allah itu sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Bisa lihat di dalam Roma pasal 2, ayat 2 dan ayatnya yang kelima. Sesuai dengan kebenaran dan keadilan Allah. Roma pasal 2 ayat 2 berkata seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Bapak Ibu, di dalam versi bahasa Inggris NIV itu lebih jelas dituliskan seperti ini. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. Sekarang kita tahu bahwa hukuman Allah atas mereka yang melakukan hal itu berdasarkan pada kebenaran. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas ya disebutkan itu. Tetapi dalam bahasa Inggris based on truth, berdasarkan kebenaran. Penghakiman Allah jelas berdasarkan kebenaran, bukan karena like or dislike. Bukan karena suka atau tidak suka. Karena Allah suka, maka Allah kemudian tidak menghukum. Karena Allah tidak suka, maka Allah menghukum. Tidak seperti itu. Tetapi berdasarkan kebenaran. Bapak Ibu, di dalam penghakiman dunia, ya dalam penghakiman dunia, manusia pun berusaha untuk memenuhi standar ini. Menghakimi berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bukti-bukti dan pernyataan saksi-saksi. Saksi-saksi di pengadilan diharuskan untuk mengatakan yang sebenarnya,
seluruh kebenaran, dan tidak ada yang lain selain kebenaran. Tetapi, Bapak Ibu ya, sayangnya memang kita menemukan jelas bahwa di dalam penghakiman dunia ini tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna. Tidak jarang kita menjumpai hakim menghakimi bukan karena berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, tetapi hanya karena setengah fakta atau setengah kebenaran. Pengadilan dapat disesatkan karena saksi mata dapat menggambarkan sesuatu yang bukan fakta. Ini ada satu contoh ya. Ini berita 2018, 2 tahun yang lalu. Seorang yang terlanjur di penjara 45 tahun Bapak Ibu ya. 45 tahun di penjara. Tetapi ternyata pria ini terbukti tidak bersalah. Nama pria ini Richard Phillips. Jadi di 2018 keputusan dari kota Detroit, Amerika Serikat, ya itu Rabu 28 Maret 2018. Itu menyatakan orang ini nggak bersalah. Sebelumnya 45 tahun yang lalu dinyatakan dia bersalah karena dia membunuh, ya terlibat di dalam kasus pembunuhan. Bapak Ibu sangat mengerikan. Ya, karena ternyata bukan dia yang melakukan itu. Pada usia 71 tahun ketika dia bebas karena memang terbukti tidak bersalah, Richard Phillips ini hanya bisa mengatakan seperti ini. Keadilan memang bekerja, tetapi tidak secepat seperti yang saya harapkan. Keadilan itu bekerja tapi tidak secepat seperti yang diharapkan. Bayangkan 45 tahun. Menjalani hidup di dalam penjara. Bapak Ibu, jaksa wilayah waktu itu hanya bisa katakan, tidak ada yang bisa saya katakan untuk mengembalikan 40 tahun masa lalu orang ini. Karena apa? Sudah terlanjur masuk di dalam penjara. Kenapa? Karena saksi pada waktu itu Bapak Ibu, itu memberikan kebohongan ya. Menyampaikan laporan-laporan yang bohong, tapi itu adalah saksi kunci. Maka pengadilan waktu itu begitu percaya dan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara. Dan dia sudah menjalani masa hukuman begitu panjang. Usianya sekarang 71 tahun. Tidak mudah. Di dunia, hakim di dunia bisa salah. Pengadilan di dunia itu bisa salah. Tetapi tidak demikian dengan penghakiman Allah Bapak Ibu. Penghakiman Allah tidak ada yang bisa kong kali kong. Penghakiman Allah jauh lebih unggul. Karena apa? Karena sesuai dengan pengetahuan sempurna Allah, sesuai dengan kebenaran Allah. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Semua rahasia itu terbuka, semua hati itu terbuka di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos untuk berbohong. Tidak bisa. Allah tidak perlu saksi karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dan dia adalah Allah yang maha adil. Inilah yang harusnya membawa kita kepada kegentaran di hadapan Tuhan. Hakim yang adil. Dia adalah hakim yang adil. Dan dia tidak akan pernah salah di dalam menjatuhkan hukuman. Allah melakukan penghakiman berdasarkan kebenaran. Berdasarkan keadilan. Bukan karena berdasarkan suka atau tidak suka. Yang kedua Bapak Ibu. Prinsip yang kedua, penghakiman Allah itu seimbang dengan dosa. Seimbang dengan dosa. Itu bisa lihat di dalam ayatnya yang kelima. Ayat ini berbunyi seperti ini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Dosa tentu mendatangkan murka Allah. Paulus mau katakan, ketika dosa terus dilakukan, dosa yang satu ditambah lagi dosa yang satu, ditambah lagi dengan dosa yang satu, maka itu menimbun murka Allah atas dirinya. Makin banyak dosa, maka hukuman Allah atas orang itu tentu akan makin berat. Bapak Ibu Saudara, kita tahu peristiwa atau kasus Renard Sinaga ya. Renard Sinaga tentu tidak akan mengalami masa hukuman seumur hidup. Ya, dijatuhi hukuman seumur hidup. Kalau dia melakukan kejahatan itu kepada satu orang, ya. Tetapi kasusnya menjadi berat bahkan menghebohkan seluruh dunia. Karena apa?
Karena orang ini melakukan kejahatannya kepada 190 orang. Banyak sekali. Dan dikatakan dalam kasus ini adalah kasus yang terbesar di sepanjang sejarah pengadilan Inggris. Bapak Ibu Saudara, dalam pengadilan dunia, penghakiman itu diberikan, penghukuman juga diberikan setimpal dengan kasus atau dosa seseorang, kejahatan seseorang. Apalagi bicara tentang penghakiman Allah. Penghakiman Allah berlaku adil dan seimbang sesuai dengan dosa dan kejahatan yang dilakukan manusia. Jangan pikir penghakiman Allah itu nanti di dalam kekekalan. Betul, penghakiman Allah itu di dalam kekekalan. Tetapi juga pada masa sekarang pun Allah mengadili setiap kita. Setiap dosa yang kita lakukan membawa konsekuensi terhadap hidup kita sekarang. Maka jangan pernah main-main dengan dosa. Di hadapan Tuhan memang tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Di hadapan Tuhan dosa sama. Dan dosa itu membawa semua orang ke hadapan tahta pengadilan Kristus. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa luput dari tahta pengadilan Kristus. Namun Bapak Ibu, bicara hukuman karena perbuatan dosa, itu diperhitungkan Allah seimbang dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Diperhitungkan Allah seimbang dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka jangan pernah menganggap sepi kemurahan Allah. Jangan pernah menganggap sepi kesabaran Allah, kelapangan hatinya, kebaikan hatinya. Bapak Ibu, justru kalau kita masih hidup sampai sekarang, kita harus melihat itu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat. Kalau kita masih hidup fine-fine sampai saat ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat. Allah menghakimi berdasarkan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga. Penghakiman Allah itu tidak pandang bulu. Roma pasal 2 ayat 11 jelas sekali mengatakan hal ini. Sebab Allah tidak memandang bulu. Apa artinya tidak memandang bulu? Bapak Ibu, tidak pandang bulu berarti itu tidak pilih kasih. Tidak memihak di dalam menjatuhkan hukuman. Tidak memihak. Di dalam pengadilan manusia, kita seringkali menemukan terdakwa berharap ada perlakuan istimewa, ya. Karena satu dan lain alasan supaya ada perlakuan istimewa. Dan hakim kadang-kadang patuh untuk hal itu. Tetapi itu tidak akan terjadi kepada Tuhan. Tidak ada perlakuan istimewa. Pada penghakiman terakhir, semua akan dihakimi menurut standar yang sama. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika di rumah ya, kakak beradik itu sedang main bola gitu ya. Mereka main bola ya. Kakak beradik main bola sangat seru. Tapi kakak itu kasih ingat sama adiknya, "Dek, lempar-lempar bolanya jangan kenceng-kenceng ya. Kalau kenceng-kenceng nanti bahaya. Kaca bisa pecah, keramik kesayangan mama bisa pecah. Jadi mainnya pelan-pelan aja." Nah, sang adik ini karena saking girangnya, saking happy-nya, semangatnya, dia main bola kencang-kencang. Dia lempar bola dan bola itu melaju begitu kencang. Dan terjadilah apa yang dikhawatirkan kakaknya. Kaca pecah, keramik itu juga pecah. Mamanya pulang dari kantor. Mamanya lihat, kaca pecah, keramik kesayangan saya pecah. Siapa yang melakukan ini? Bapak Ibu Saudara, dua anak ini mulai saling menuduh ya. "Ma, dia ma, saya sudah kasih ingat ma, jangan main ini kencang-kencang, tapi dia suka lemparnya kencang." Sang kakak mengatakan demikian. Sang adik mulai lagi membela diri. "Ma, tidak ma, saya tidak main kencang-kencang, kau yang tidak bisa tangkap bola." Mulai lagi mereka saling mempersalahkan. Mamanya tuh mulai menganalisa pernyataan dua orang ini. Bapak Ibu Saudara, sampai pada akhirnya mama ini memberikan keputusan, kesimpulan dari analisa dia. "Oh, kalau begitu kakak yang salah. Kakak yang salah. Karena kakak harusnya menjaga adik. Kakak harusnya sudah tahu tidak boleh bermain di rumah, di dalam rumah. Kenapa main di dalam rumah?"
kakak yang akan dapat hukuman. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kakak itu yang dapat hukuman. Hukuman tidak dapat uang jajan selama sebulan. Tetapi sejak itu dia mulai kecewa, sakit hati dengan mamanya sampai dia besar. Dia kecewa. Kenapa? Karena mamanya pilih kasih. Mamanya tidak menghukum adiknya, justru hanya menghukum dirinya. Dia terluka. Bapak Ibu Saudara, kita bisa kecewa di dalam pengadilan dunia. Karena kita berhadapan dengan manusia yang lemah, yang bisa memandang buluh ketika menjatuhkan hukuman. Tetapi kita tidak akan kecewa karena Allah tidak memandang buluh. Di dalam penghakiman Allah, Allah tidak memandang buluh. Allah menghakimi siapa saja menurut standar yang sama. Allah menghakimi dengan tepat, dengan pasti, tidak memandang buluh. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya kita tidak perlu kecewa, tetapi itu harusnya membawa kita kepada sikap gentar di hadapan Tuhan. Kalau Allah tidak pandang bulu, maka kita tidak bisa main-main dengan dosa. Apa yang kita tahu kita lakukan sekarang salah di hadapan Tuhan, kita berselingkuh, kita melakukan penipuan, maka harusnya kita bertobat. Karena Allah akan menghakimi kita. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat. Penghakiman Allah itu sesuai dengan perbuatan, ya Bapak Ibu. Roma pasal 2 ayat 6 sampai 10 dan ayat 12 sampai 15. Bapak Ibu begini, pada ayat yang pertama berkata seperti ini ya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Bapak Ibu, Paulus menulis tentang orang-orang yang mencoba memaafkan kesalahan mereka. Dengan mengatakan bahwa mereka memiliki perasaan yang kuat, yang lebih kuat tentang apa yang benar dan salah daripada orang lain. Jawaban Paulus Bapak Ibu, bahwa orang-orang ini pun tetap bersalah. Karena mereka melakukan hal yang sama. Perhatikan satu ungkapan, kalimat, melakukan hal yang sama. Artinya, mereka dihakimi berdasarkan perbuatan mereka yang sebenarnya. Lakukan hal yang sama, itu tersirat kembali di dalam ayat 2, disebutkan kembali di dalam ayat 3, dan disimpulkan Paulus di ayat yang ke-6. Paulus berkata, Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, bukan berdasarkan apa yang kita ketahui atau bahkan yang kita katakan yang akan dihakimi oleh Allah, tetapi berdasarkan apa yang kita lakukan. Saya berikan contoh seperti ini. Contohnya ya, kita tahu bahwa mencuri itu dosa. Tahu ya, kalau tahu berarti ada dalam pikiran ya. Kita tahu mencuri itu adalah dosa. Terus kemudian kita katakan kepada orang lain, nggak boleh mencuri itu dosa. Kita tahu, kita katakan, tapi pada faktanya kita juga mencuri, ya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita melakukan itu, kita dihakimi berdasarkan apa yang kita lakukan. Biar kita tahu yang benar, biar kita katakan yang benar, tetapi kalau kita melakukan nggak benar, tetap kita akan dihakimi. Jadi penghakiman itu berdasarkan apa yang kita lakukan, perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami hal ini, Paulus menjelaskan dengan dua macam kelompok orang. Yang pertama, Bapak Ibu, kelompok yang pertama, orang yang berada di bawah kuasa Taurat. Itu orang-orang Yahudi. Dan kelompok yang kedua, orang yang tidak berada di bawah kuasa Taurat, yaitu orang-orang non-Yahudi. Yang pertama, orang yang berada di bawah kuasa Taurat, ya, orang Yahudi. Bapak Ibu, ketika kita tahu prinsip-prinsip penghakiman Allah, maka jelas sekali bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bisa luput dari penghakiman Allah. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, bisa saja muncul respons seperti ini. Kalau begitu, saya berjuang sebisa-bisanya, sebaik-baiknya, supaya saya bisa hidup benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
supaya saya bisa luput daripada penghakiman Allah. Betul? Kita bisa muncul pemikiran seperti itu. Memang teks di Roma pasal 2 tidak mudah untuk dimengerti. Tulisan Paulus di kitab atau surat Roma tidak mudah untuk dimengerti. Kita bisa saja salah untuk memahami bagian ini. Pertanyaannya, namun apakah kita bisa? Kita bisa berjuang sebisa-bisanya supaya kita memenuhi hukum yang berlaku. Paulus menyoroti orang-orang Yahudi yang punya pemikiran yang sama seperti ini. Orang-orang Yahudi, mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka mendapat Taurat dan mereka berkata mereka punya jaminan keselamatan. Orang-orang Yahudi berkata mereka berbeda dengan orang lain. Karena sehari-hari hidup mereka itu berada di sinagog. Orang-orang Yahudi sehari-hari hidup mereka merenungkan Taurat Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18, ya, ayat 11 sampai 12 menggambarkan hal ini. Yesus memberikan perumpamaan. Dari perumpamaan Yesus ini kita bisa lebih mengerti konteks ini, memahami maksud daripada perkataan Paulus ini. Yesus memberikan dua macam orang, ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang satunya adalah pemungut cukai. Bapak Ibu, kita tahu ceritanya. Bagaimana kemudian orang Farisi ini berdoa. Ketika dia berdoa, dia berkata di dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Bapak Ibu, kita berpuasa ya dalam masa prapaskah aja ya 40 hari. Kalau ini dia berpuasa rutin terus menerus 2 kali seminggu. Selanjutnya apa dikatakan? Dan aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Bagi orang Farisi, bagi orang Yahudi, mereka dibenarkan karena mereka melakukan hukum Taurat. Maka muncul kalimat yang seperti itu. Tetapi bagaimana dengan penilaian Yesus? Bagaimana Yesus menilai orang ini? Kontras dari si Farisi, orang kedua adalah pemungut cukai. Kisah ini berlanjut Bapak Ibu ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh ya. Berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dan dia memukul dirinya. Dan dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Apa kata Yesus selanjutnya? Pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan yang lain tidak. Jadi konsep orang Yahudi bahwa mereka dibenarkan karena mereka sudah melakukan Taurat, mereka punya Taurat itu, keliru. Selanjutnya di dalam pasal yang sama, di dalam Injil Lukas, kisah ini dilanjutkan. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang pemimpin yang kaya, pemimpin ini katakan begini, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu, Yesus katakan apa? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Selanjutnya orang ini katakan apa? Ketika Yesus katakan seperti itu. Orang kaya, pemimpin yang kaya ini dengan sombongnya dia berkata, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Bapak Ibu, di dalam terjemahan lain dikatakan semuanya ini aku simpan sejak kecil. Sejak aku masih kecil. Bapak Ibu, hebat sekali ya. Orang Yahudi mengajar Taurat itu tidak main-main. Mereka mengajarkan Taurat itu sungguh-sungguh kepada anak cucu mereka.
Dan itu sejak mereka dari kecil mereka tanamkan baik-baik. Dan seorang anak Yahudi akan memegang itu baik-baik, memelihara Taurat itu. Faktanya, Paulus juga pernah berpikir seperti hal ini ya. Sebelum dia berjumpa dengan Kristus, apa yang dipikiran Paulus, apa yang dia lakukan? Dia pikir itu sebagai sebuah prestasi di dalam hidupnya. Filipi pasal 3 ayat 5-6 menggambarkan siapa diri Paulus. Dikatakan di situ, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dan ini, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bapak Ibu bukan saya yang katakan itu. Itu Paulus sendiri yang bilang. Dia katakan siapa dirinya. Sebelum dia berjumpa dengan Kristus, Paulus melihat semua itu sebagai prestasinya dan itu yang membawa dia datang di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, apa kata Paulus? Segala hal prestasi itu aku menganggapnya sebagai sampah. Maaf kata, tai. Aku melihatnya sebagai tai, kotoran, tidak ada gunanya. Prestasi-prestasi itu tidak ada gunanya. Ketaatan kepada Taurat yang tidak bercacat bercelah tidak ada gunanya. Paulus sadar bahwa Taurat tidak bisa menyelamatkan. Paulus tahu bahwa dirinya tidak bisa dibenarkan karena melakukan Taurat. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita punya pertanyaan kritis, kita bisa mempertanyakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti di dalam ayat 13 dari Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 13 kok ngomongnya begini. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Maksud Paulus apa ya? Dikatakan orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Apakah Paulus itu salfok ya, salah fokus? Kok tiba-tiba pernyataannya seperti ini? Bapak Ibu, Paulus tidak sedang salah fokus. Tidak sedang salah fokus. Paulus sebenarnya sedang berfokus pada tindakan aktual daripada orang-orang Yahudi. Dia mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Aku tahu, kamu memang tahu hukum. Tetapi apakah kamu melakukannya? Paulus mau mengingatkan bahwa yang terpenting bukan soal mendengar Taurat, tetapi yang terpenting adalah melakukan Taurat. Yang terpenting bukan tahu Taurat, mendengar Taurat, tetapi yang terpenting adalah pelaku Taurat. Dan di titik inilah semuanya akan gagal. Semuanya kita akan gagal. Orang-orang Yahudi akan gagal. Hukum Taurat memanggil kita untuk taat sempurna. Hukum Taurat memanggil setiap orang untuk taat sempurna. Pertanyaannya, apakah ada orang yang bisa melakukan Taurat secara sempurna? Tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa melakukan Taurat secara sempurna. Sekalipun dia betul-betul orang Yahudi asli, suku Benyamin asli gitu ya, seperti latar belakang Paulus. Tidak ada yang bisa menaati Taurat secara sempurna. Orang yang ada di bawah Taurat pun harus sepenuhnya mencari keselamatan dengan cara lain. Karena Taurat tidak bisa dilakukan secara sempurna. Bapak Ibu, Paulus menggambarkan ini. Kebutuhan orang-orang Yahudi pun akan Kristus. Tidak ada yang bisa selamat kalau dia di luar Kristus. Gambaran yang kedua. Menjelaskan hal ini Paulus memberikan gambaran kelompok orang yang kedua. Kelompok yang kedua adalah orang berdosa tidak di bawah kuasa Taurat atau orang non-Yahudi. Ada masalah lain ya. Masalah bangsa-bangsa lain. Kalau tadi masalah orang Yahudi, kalau ini masalah bangsa-bangsa lain. Mereka akan memaafkan diri mereka dengan alasan bahwa kami kan tidak seperti orang Yahudi. Mereka tidak diberi hukum. Kalau orang Yahudi kan diberi hukum, ya.
Mereka akan setuju dengan keadilan Allah dan penghukuman orang-orang Yahudi, tetapi tidak setuju kalau Allah menghukum mereka. Kenapa? Mereka nggak tahu hukum. Tuhan telah memberitahu orang-orang Yahudi bagaimana cara hidup, dan mereka belum melakukannya. Tetapi kami beda dong. Orang-orang non-Yahudi yang tidak di bawah kuasa Taurat bisa berkata seperti itu. Bangsa-bangsa lain tidak memiliki Taurat. Bagaimana mereka dapat dituduh berdosa? Paulus menuliskan hal ini di dalam ayat 12a, Bapak Ibu bisa perhatikan. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum. Maksudnya apa? Semua orang berdosa yang tidak di bawah Taurat, yang terpisah dari hukum, akan binasa karena hukum. Bagaimana bisa ada dosa terpisah dari hukum atau wahyu ilahi? Kita pasti akan bertanya seperti itu. Bagaimana bisa? Nggak ada hukum, tapi bisa dihukum. Mereka tidak tahu hukum, bagaimana bisa dihukum? Jawaban Paulus, ini yang menarik. Jawaban Paulus ada di dalam ayat 14 dan ayat 15. Ada dua hal yang disebutkan oleh Paulus. Pertama, bangsa-bangsa lain meskipun tidak memiliki hukum Taurat, mereka melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Wah, maksudnya apa nih? Makin pusing gitu ya. Artinya Bapak Ibu ya, Taurat tertulis di dalam hati mereka, walaupun tulisan-tulisan fisik itu tidak menjadi milik mereka. Yang kedua, Paulus mau katakan, mereka juga memiliki hati nurani yang memberitahu mereka bahwa mereka harus mematuhi hukum ini dan kemudian menghukum ketika mereka tidak melakukannya. Paulus menjelaskan yang sekarang oleh teolog dikatakan hukum moral atau hukum alam. Bapak Ibu, sebelumnya di dalam Roma pasal 1 itu ayat 18 sampai 32, Paulus sedang berbicara tentang wahyu umum. Yakni Allah menyatakan dirinya kepada ciptaannya, kepada manusia melalui karya penciptaan. Karena Allah menyatakan dirinya seperti itu, harusnya semua pria dan wanita itu mencari Allah dan menyembah Allah dengan benar. Tetapi yang terjadi tidaklah seperti itu. Karena orang menolak wahyu umum ini, maka ini menjadi dasar yang cukup untuk Tuhan dapat menghukum semua orang, baik pria maupun wanita, tanpa terkecuali. Tetapi Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15 itu berbicara melampaui wahyu umum. Melampaui wahyu umum. Ayat-ayat ini memberitahu kita apa Bapak Ibu? Ini ya, ini yang penting. Bahwa semua orang juga memiliki hukum moral bawaan, ya. Semua orang punya itu. Mereka mungkin tidak memiliki hukum Allah, Taurat. Tetapi mereka punya hukum moral. Semua orang punya itu. Walau mereka tidak punya Taurat, mereka akan setuju yang namanya common sense. Bapak Ibu, common sense itu seperti apa? Saya kasih contoh ya. Saya pinjam barang sama seseorang, saya tahu bahwa itu harus dikembalikan. Pinjam barang harus dikembalikan. Itu common sense. Yang namanya orang pinjam barang harus dikembalikan. Yang namanya janji harus ditepati. Harus ditepati, itu common sense. Yang namanya orang yang dituakan harus dihormati. Yang namanya banjir, tahu-tahu banjir, ya jangan biarkan anak main-main dong di daerah sekitar banjir. Tahu-tahu hanya pinjam HP, ya nggak boleh dong nelpon lama-lama, apalagi menghabiskan kuota internet. Yang namanya orang sakit, apalagi sudah kena virus corona, ya janganlah dia bermain-main keluar lagi, ya jalan-jalan, ya dia harus ada di tempat khusus. Yang namanya orang sehat tidak perlu panik, harus waspada. Itu common sense. Ya. Dan bicara common sense Bapak Ibu, semua orang tidak memandang dia agama apa, tidak memandang dia latar belakang apa, ras apa, suku apa, usia berapa, anak kecil, orang dewasa, pasti akan setuju. Itulah hukum moral. Kenapa? Karena Allah mendesain manusia memang sudah seperti itu, punya hukum moral.
Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menciptakan manusia punya akal, punya perasaan, punya will, kehendak, dan juga punya moral. Setiap kita punya moral, dia punya itu. Seburuk-buruk apapun orang itu, dia pasti tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Common sense. Seringkali kita yang menolak, ya, mengabaikan itu. Maka Bapak Ibu jelas sekali, ya, di dalam hal ini kita bisa mengerti, ya, dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan bermasyarakat, kita mempunyai aturan-aturan moral yang membolehkan bisa buat ini dan gak bisa buat itu. Aturan-aturan moral ini juga masuk di dalam budaya, ya, didasarkan pada nilai-nilai budaya tertentu. Makanya ketika dibilang didasarkan pada nilai-nilai budaya, maka kita akan mulai berhati-hati. Karena kebenaran tidak bisa didasarkan juga pada etika dan moral. Kenapa? Etika dan moral sudah dipengaruhi oleh budaya, dan budaya sudah terkontaminasi juga oleh karena dosa. Jadi jelas sekali kita membutuhkan wahyu yang namanya wahyu khusus. Ada firman Allah dan ada Kristus sebagai standar kebenaran mutlak. Kalau tidak kita juga bisa salah di dalam menentukan. Tetapi setiap kita mau dia ditinggal di pelosok manapun, orang yang gak baca firman pun, gak punya Taurat pun akan tahu. Karena ada tadi apa? Moral, hukum moral. Ya, ada common sense. Dan setiap manusia punya itu. Setiap manusia punya itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari kedua kelompok orang ini? Ini udah panjang lebar kita bahas. Apa yang bisa kita simpulkan? Kita tidak bisa dibenarkan, ya, karena upaya kita untuk melakukan hukum dan kita tidak dapat berdalih seperti orang-orang non-Yahudi karena kita tidak tahu hukum. Kita tidak bisa dibenarkan karena kita melakukan hukum dan kita tidak bisa berdalih seperti orang-orang non-Yahudi itu karena kita tidak punya hukum. Karena itu semua orang ada di bawah hukuman Allah. Kita semua tidak terkecuali ada di bawah hukuman Allah. Tanpa terkecuali. Maka dengan demikian betapa kita sangat membutuhkan Kristus. Di dalam minggu Prapaskah yang kedua ini, kita kembali diajak untuk merenungkan betapa besar pengorbanan Kristus bagi manusia yang berdosa. Tanpa Kristus semua kita akan binasa. Tanpa Kristus tidak ada yang terkecuali, semua akan binasa. Jika kita tidak bertobat dan berbalik datang kepada Kristus, maka tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan. Murka Allah yang menyala-nyala itu akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, tanpa Kristus kita semua pasti akan binasa. Tidak ada yang terkecuali. Kita yang moralnya baik maupun kita orang yang bobrok, kita sama-sama ada di bawah hukuman Allah. Maka betapa penting sekali Kristus datang di tengah-tengah dunia untuk mendamaikan kita. Murka Allah yang menyala-nyala itu ditimpahkan kepada Kristus. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Kita semuanya bisa dibenarkan di dalam Kristus. Mari kita ambil waktu berdiam diri, bersyukur untuk kasih Allah yang sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya rela menggantikan kita yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Di bawah penghakiman Allah tidak ada satupun yang bisa luput dari hukuman. Setiap kita mendapatkan hukuman. Datanglah kepada Kristus, serahkanlah hidupmu pada Kristus sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Supaya apa? Supaya saudara mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Bapak Ibu, selidiki hati. Di minggu Prapaskah yang kedua,
Jika Bapak Ibu masih senang dengan dosa, ingat ada penghakiman Allah. Dan Allah tidak main-main di dalam menghukum. Allah menghukum, dan itu telah dialami oleh Kristus, sehingga darahnya yang mahal itu telah tercurah di Kalvari. Kalau kita masih main-main dengan dosa, hidup di dalam ketidakbenaran, maka tinggalkan itu. Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu lakukan. Pergumulan apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Tinggalkan itu. Sambil musik memainkan lagu, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saya mengajak setiap kita untuk bisa menjawab 3 pertanyaan refleksi. Merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Silakan untuk menjawab 3 pertanyaan refleksi di buku atau di kertas yang sudah disediakan. Apa yang Anda pelajari dari firman Tuhan hari ini? Apa yang Allah katakan kepada Anda secara pribadi? Apa yang akan Anda lakukan ketika mendengar firman Tuhan hari ini? Silakan untuk mencatatnya. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa luput dari hukuman Allah. Kita yang moralnya baik atau kita yang hidupnya bobrok, sama-sama kita dijatuhi hukuman oleh Allah. Karena sesungguhnya semua kita sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bersyukurlah untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau Dia sudah menyatakan anugerah keselamatan melalui karya Kristus di Kalvari, dan kita sudah meresponi itu, maka artinya kita yang harusnya dihukum telah ditebus, diselamatkan oleh Kristus. Karena Kristus sudah menanggung murka Allah, cawan murka Allah yang menyala-nyala itu di atas kayu salib. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Kalau di minggu Prapaskah yang kedua, aku dibawa kembali ke dalam kesadaran bahwa betapa dahsyatnya penghakiman Allah, dan aku pun turut mendapatkan penghukuman Allah. Ya Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa ini. Terima kasih kalau Tuhan begitu mengasihi sehingga memberikan putramu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosaku. Tolonglah aku supaya aku tidak menyia-nyiakan kebaikan anugerah Tuhan, tidak menganggap sepi kemurahan Allah, kesabaran Allah, dan kelapangan hati Allah. Tolonglah aku supaya di waktu hidup aku bisa hidup dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, bertobat dari segala dosa-dosa. Berdoalah dalam hati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari sambil berdiri kita nyanyikan lagu ini. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak
kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. 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 Bapa di dalam surga, biarlah ini menjadi komitmen kami. Selama hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tidak melupakan kasih kebaikan-Mu yang sudah terbukti di Kalvari. Engkau sendiri yang rela mengutus putra-Mu yang tunggal untuk menebus setiap kami orang-orang yang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin.